Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Laili Zahratun dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dengan nomor induk mahasiswa 233111029. Video ini saya akan memenuhi ujian mid semester dengan mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhammad Musta'ina Soha, SH.MH, MA, Al-Hafiz. Dalam video ini saya akan membahas tentang buku fikih kebangsaan yang disusun oleh tim Basul Masail Himasal dari Lirboyo. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang provokasi bukan ajaran Aswaja An-Nahdliyah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabun jahannam wa lahum azabul hariq. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Yang pertama, larangan gegabah menuduh kafir, munafik, dan fasik. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqad nomor 81 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wallazi yang bagi an-yamilal muhassinu ilaihi ihtirazu minat takfiri ma wajada ilaihi sabil fa innas tibahatadina iwa'am walinal musallina ilal kibalatil musafifina biqawli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi khata'un wal khata'u fi tariki alfi kafiri fil hayati ahwanu minna khata'i fi safrin mahjanatin min dami muslim. Yang artinya, yang seyogyanya dicenderungi oleh orang yang akan menilai kufur adalah menjaga diri dari mengkafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan takwil. Karena sungguh menghalalkan darah dan harta muslim yang sholat menghadap kiblat, yang jelas-jelas mengucapkan kedua kalimat syahadat merupakan kesalahan. Padahal kesalahan membiarkan hidup 1000 non-muslim lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa muslim. Tidak dibenarkan memvonis kufur kepada seorang muslim kecuali diyakini kemurtadannya. Bahkan bila terdapat banyak pertimbangan yang mengkufurkannya, sementara di sisi lain hanya ditemukan satu pertimbangan yang menolaknya, maka seorang mufti wajib berpijak pada satu pertimbangan yang dapat mencegah kekafiran sebagai wujud prasangka baik kepadanya. Tidak dibenarkan memastikan tuduhan syirik, kafir atau munafik terhadap sesama muslim, sebab persoalan ini sangat berat. Kita tidak dapat mengetahui secara pasti isi hati setiap manusia. Sesungguhnya yang dapat mengetahui rahasia-rahasia di hati hanya Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak saling menuduh sesat, fasik, dan kafir, karena perbedaan di antara mereka. Yang kedua, bahaya mencaci maki. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man ayyara akhahu bizannin lam yamut hatta ya'maluh. Yang artinya, barang siapa menghina saudaranya karena dosa yang diperbuat, maka ia tidak akan mati kecuali melakukan perbuatan yang sama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ulama menjelaskan
Menyebut aib orang lain tidak dibenarkan kecuali dalam rangka memberi nasihat seperti menyebut kekurangan calon suami atau istri kepada pihak yang membutuhkan, menunturkan aib perawi hadis, dan semisalnya. Ulama salaf selalu sebisa mungkin menutup aib orang lain. Gemar merusak dan membuka aib orang lain bukanlah perilaku mukmin sejati. Yang ketiga, larangan menyebarkan berita yang belum dipastikan kebenarannya. Menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya hukumnya haram kecuali terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, punya dugaan berita yang disebarkan adalah berita yang benar, misalkan didapatkan dari sumber terpercaya. Yang kedua, tidak mengandung isi yang diharamkan seperti gunjingan atau adu domba dan semisalnya. Yang ketiga, tidak berdampak keharaman seperti menimbulkan keresahan masyarakat. Apabila terdapat keraguan atas kebenaran berita yang disebarkan, maka boleh membagikan berita namun dengan menyertakan sumber asalnya selama tidak terdapat isi yang diharamkan serta tidak berdampak keharamannya. Apabila terdapat informasi yang menceritakan perilaku buruk seseorang, maka tidak boleh langsung dipercaya, apalagi membenarkan dan ikut-ikutan menceritakan kepada orang lain. Yang harus dilakukan adalah menilai terlebih dahulu apakah perilaku tersebut pantas dan biasa dilakukan pihak yang diberitakan atau tidak. Andaipun biasa dilakukan, maka juga tidak perlu ikut berkomentar. Namun, memilih sikap diam, terlebih bila perilaku itu tidak biasa dilakukan oleh pihak yang dikabarkan. Maka dengan mengedepankan semangat Mus'azan, hendaknya dinyatakan bahwa berita itu tidak benar. Dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, terdapat 4 langkah yang semestinya dilakukan terlebih dahulu. Adalah yang pertama, menimbangkan dengan ukuran syariat. Yang kedua, mempertimbangkan dampaknya bagi publik, apakah menimbulkan dampak negatif atau yang disebut dengan mafsadah atau tidak. Yang ketiga, tanyakan pada hati apakah diterima nalar atau tidak. Yang keempat, bila bisa diterima maka disampaikan, dan bila tidak maka hanya boleh disampaikan kepada kalangan tertentu. Apabila tidak memenuhi prosedur ini maka lebih baik diam dan tidak disampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.